Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita selalu mohon perlindungan agar kita ditujuki jalan yang benar serta selamat hidup dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para siswa, para guru, dan para mahasiswa yang lagi mendalami karya sastra dan ingin mengetahui tentang isi karya sastra. Jika Anda ingin mengetahui isi semangka, Anda tentu harus menyiapkan pisau untuk membelah apakah semangka itu berbiji dan tidak, apakah semangka itu warnanya kuning atau merah, apakah semangka itu warnanya rasanya manis dan atau tawar, atau apakah semangka itu masak dan kurang masak. Begitu juga dalam bidang sastra. Anda tentu mencermati dulu karya sastra dan Anda ingin melihat pisau bedahnya. Nah, pisau bedahnya itu adalah teori sastra. Tentu pisau bedahnya harus dicocokkan dengan apa yang mau dibedah, garis sastra yang bagaimana yang dibedah, atau aspek apa yang mau dibedah. Kita tahu bahwa karya sastra itu dibangun dengan komponen-komponen yang dikatakan unsur intrinsik atau unsur fisik dan unsur batin. Nah, unsur intrinsik itu ada yang berlaku sama, semua karya sastra itu mempunyai unsur fisik yang sama atau unsur intrinsik yang sama yang kita katakan namanya tema dan amanat. Begitu juga berkaitan dengan gaya bahasa dan diksi. Yang membedakan yang lain adalah kalau bentuk fisik lainnya di puisi kita mengenal namanya ada pola larik, pola bait, dan pola rima. Karena ia tidak mengenal namanya paragraf, ia mengenal namanya bait. Sementara di karya fiksi kita mengenal namanya paragraf. Oleh karena itu, hukum paragraf, unity, koheren, dan sistem pengembangan tentu berlaku di sana. Nah, begitu juga yang membedakannya, dia ada tokoh, ada setting, dan ada pencitraan dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, namun demikian ada karya sastra fiksi yang bernuansa puisi. Misalnya kita mengenal namanya prosa liris. Dan begitu juga ada yang karya puisi yang mempunyai nuansa fiksi. Kita mengenal namanya syair dan balada. Nah, ada satu hal yang layak untuk kita cermati, yaitu berkaitan dengan setting. Setting ini ada kalanya dicermati, dipilih karena berkaitan dengan hubungannya pada peristiwa dan karakter. Karena setting ini terkadang dimitoskan oleh masyarakat untuk terjadinya karakter atau terjadinya peristiwa. Sehingga setiap peristiwa itu selalu dicocokkan dengan settingnya. Namun demikian, ada juga karya sastra yang menolak mitos itu, seperti kita membaca Burung-Burung Manyar. Seolah-olah Y.B. Bangunwijaya mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang ada tidak mengenal tempat. Artinya bukan tidak ada tempat, bisa saja di tempat mana terjadi peristiwa itu. Jadi bukanlah tempat yang menentukan. Namun di banyak karya fiksi
tempat itu sebagai sesuatu yang mutlak. Misalnya, bagaimana orang memilih tema, tentu disesuaikan dengan tempat. Ketika tempat itu kejadiannya banyak yang sifatnya dominannya di regional, maka tema-tema yang berkembang itu adalah tema-tema regional. Dan persoalan-persoalan yang digambarkan itu adalah persoalan-persoalan regional, seperti yang terjadi pada Balai Pustaka. Sementara ketika tempat kejadian itu lebih ke nasional atau metropolis, maka peristiwa-peristiwa itu berkaitan dengan kehidupan metropolis. Dan ini dua kejadian, kalau di daerah, di regional, boleh dikatakan bahwa keberadaan manusia itu ya monokultur, kultur budayanya satu, yaitu misalnya di Sumatera Barat, kita tahu masyarakat Minang, boleh dikatakan dominannya masyarakat Minang, atau di Medan Tapanuli itu orang Batak, di Jawa itu orang Jawa, di Sunda itu ada orang Sunda. Nah, tentu akan berlaku hubungan sosial diwarnai dengan hubungan budaya. Karena konsepnya hubungan budaya itu adalah hubungan sosial yang terkonsep secara konvensi oleh masyarakat setempat, dikatakanlah bahwa itu hubungan budaya, karena nilai-nilai sosialnya sudah berlaku tanpa terkecuali pada masyarakat yang monokultur itu. Sementara kalau kita bicara tentang hubungan sosial, sifatnya pada masyarakat yang multikultur, seperti di kota-kota besar, kita tidak bisa menyandingkan dengan satu budaya untuk pendekatan itu. Pure itu persoalannya adalah hubungan sosial. Tatanan baru, kehidupan baru, terlepas dari mana asalnya mereka. Artinya, ya kita terpaksa melihat kondisi kenyataan hubungan sosial, tinggal lagi secara moral diterima atau tidak diterima. Apalagi kalau kita dari sudut budaya kita atau budaya asalnya pelaku. Namun demikian, keberadaan pelaku berarti juga melepaskan dirinya, keberadaannya di luar lingkaran budayanya. Nah, secara tidak langsung dia melepaskan diri dengan nilai-nilai budayanya itu. Saudara-saudara sekalian, nah berkaitan dengan tempat, banyak hal yang bisa kita bicarakan, yang bisa kita kritisi, yaitu apakah tempat itu mempengaruhi peristiwa atau tempat itu mempengaruhi karakter. Bagaimana pula kalau seandainya tempat itu tidak ada pengaruhnya dengan karakter? Begitu juga tentang suasana. Apakah suasana itu membentuk karakter atau mempengaruhi peristiwa? Nah, ini perlu kita cermati, kita kritisi keberadaan setting tempat, setting suasana, dan setting waktu yang terjadi dalam karya sastra. Bagaimana sastrawan itu memberikan kedudukan tentang kekuatan atau hubungan peristiwa terhadap setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Apakah peristiwa itu erat hubungannya dengan setting tempat, setting waktu, dan setting suasana? Maksud saya, kalau seandainya setting tempat itu tidak berada di sana, artinya tidak berada, katakanlah sebuah kecelakaan terjadi di jalan raya, artinya jalan lintas negara. Kenapa tidak mengambil misalnya kecelakaan tidak harus di jalan lintas negara misalnya? Bisa saja di daerah jalan kabupaten atau bahkan jalan tingkat kelurahan atau kecamatan. Atau perkelahian. Apakah perkelahian itu ditentukan oleh tempat? Misalnya
perkelahian itu terjadi di diskotik. Karena kalau kita tahu kalau misalnya terjadi di diskotik, mungkin ada faktor lain yang membuat orang emosi. Karena di diskotik itu bisa erat kaitannya dengan minuman keras atau obat-obat terlarang. Mungkin bisa jadi peristiwa itu akibat di luar kendalinya manusia akal sehat. Tentu orang tidak akan mungkin peristiwa itu kalau penyebabnya berkaitan dengan alkohol dan obat-obat terlarang, tidak mungkin perkelahian yang terjadi di sekolah akan sama dengan seperti itu atau terjadi di pasar. Nah, tentu artinya tempat erat untuk hubungannya atau sangat mempengaruhi terhadap peristiwa. Nah, ini perlu dicermati supaya kita mendapat informasi bagaimana pandangan para sastrawan memilih atau mendudukkan setting baik tempat, suasana maupun waktu pada cerita atau pada karya yang mereka buat. Saya katakan tadi seperti burung-burung manyar Y.B. Mangunwijaya seolah-olah mengatakan tempat tidak menentukan, peristiwa itu bisa saja terjadi di mana-mana. Jadi ya meskipun ada nama tempat dengan mengatakan inisial A itu bisa kita ganti. Bisa jadi dengan nama kota atau nama tempat yang awal mulanya A. Air Tiriskah namanya? Atau Amerikakah namanya? Amsterdamkah namanya? Tempat itu. Artinya sangat leluasa. Karena Y.B. Mangunwijaya seolah-olah mengatakan tempat tidak ada kaitannya dengan peristiwa. Nah, sini kita bisa cermati. Namun demikian bukan berarti setiap cerita itu menceritakan tentang setting tempat, setting suasana, setting waktu, ada kaitannya pada karya sastra. Oleh karena itulah kita perlu mencermati, kita perlu mengkritisi bagaimana kedudukan setting ini dalam sebuah cerita yang mau kita cermati. Apakah setting itu pada angkatan tertentu sangat menentukan? Kita beri contoh, misalnya karya-karya angkatan 66 atau karya-karya angkatan 45. Tentu peristiwa yang ada di situ menentukan, setting suasana menentukan peristiwa, menentukan, mewarnai karya sastra itu. Oleh karena itulah pada kesempatan ini kita menginginkan ada kecerdasan pengamatan terhadap setting yang ada di dalam karya sastra. Bagaimana kedudukannya di dalam karya sastra? Apakah setting ini mempengaruhi watak tokoh, mempengaruhi peristiwa, atau setting ini hanya sebagai pelengkap dari sebuah cerita? Mudah-mudahan dengan Anda mencermati kedudukan setting dalam sebuah cerita, Anda dapat diberikan pemahaman bagaimana kedudukan setting itu. Karena pada prinsipnya unsur intrinsik itu hubungannya harmonis, hubungan saling mendukung. Dan jika hubungan itu tidak saling mendukung, berarti keberadaannya hanya sebagai pelengkap dari sebuah unsur karya sastra. Artinya boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Tidak dapat kita katakan bahwa dia bahagian dari kekuatan dari unsur intrinsik.
atau unsur fisik dan unsur batin. Oleh karena itu, untuk memastikannya, mari kita cermati bagaimana kedudukan setting itu, baik itu setting tempat, setting waktu, setting peristiwa. Setiap peristiwa yang ada, setiap konflik yang ada, atau setiap tahapan alur yang ada dalam karya sastra. Bagaimana pergeseran alur, pergeseran peristiwa itu dengan pergantian tempat. Apakah ada hubungannya antara tempat dengan alur cerita atau dengan peristiwa yang terjadi? Nah, oleh karena itulah kita bisa melihat bagaimana kedudukan tempat pada unsur intrinsik dan begitu juga kedudukan suasana, setting waktu, tiga setting itu terhadap bahagian dari unsur intrinsik karya sastra yang lain. Nah, jika hal itu kedudukannya tidak ada, maka boleh jadi kita mengatakan pada satu saat setting itu bisa jadi tidak diperlukan dalam sebuah karya sastra. Demikianlah kritik sastra kita pada kali ini. Kita mencermati tentang kedudukan setting dalam sebuah karya sastra. Bisa jadi pada satu karya sastra yang Anda cermati itu sangat harmonis atau sangat menentukan setting itu, dan bisa jadi di karya yang lain atau dari teman yang lain mencermati objek yang diteliti itu tidak terlalu penting tentang setting, atau bisa jadi tidak menentukan setting itu berkaitan dengan watak, dengan peristiwa. Nah, mari kita mencoba mencermatinya dalam membedah karya sastra, dan ini tentu sangat erat dengan kajian pisau bedahnya itu berkaitan dengan kajian objektif, yaitu tentang pendekatan struktural. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.